Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Siti Zahra, bisa dipanggil Bu Ara, dari Guru Tautra Bani Jakarta. Di sini saya akan sharing materi tentang makharijul huruf yang berada di tenggorokan yang biasa disebut al-haq. Ya, apa saja sih huruf-huruf al-haq, huruf-huruf hijaiyah yang ada di tenggorokan? Ya, mari kita belajar sama-sama ya. Ya, yang pertama, makharijul huruf yang berada di tenggorokan yaitu ada huruf hamzah, ada huruf ha, selanjutnya ada huruf ha, ain, kha, dan ghain. Gimana pembagiannya? Di sini al-haq itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian yang paling terjauh atau yang disebut aqsal, huruf hijaiyah yang paling jauh dari mulut, yaitu pertama ada huruf hamzah dan huruf ha. Cara pengucapannya yaitu dengan membuka pita suara. Contohnya a. Nah, itu dengan kita membuka pita suara kita a. Selanjutnya huruf h, dibuka pita suaranya ha. Makharijul huruf al-haq di bagian tengah atau wasol, yaitu hurufnya apa saja? Yang pertama yaitu ada huruf ha dan ain. Itu huruf yang berada di tenggorokan tengah. Ha, ain. Ha, ain. Bisa dirasakan, dipegang tenggorokan bagian tengahnya. Coba kita bunyikan ha, ain. Nah, dia akan berada di bagian tengah tenggorokan yang biasa disebut wasul. Selanjutnya al-haq yang berada di dekat mulut, ya, paling dekat mulut yang bisa disebut adnal. Ya, apa saja hurufnya? Yang pertama yaitu huruf kha dan ghain. Kha dan ghain. Itulah huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan atau yang disebut al-haq. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat hurufnya. Apa saja sih sifat huruf-huruf yang tadi kita sudah sudah kita sebutkan? Nah, yang pertama kita belajar sifat huruf yang berada di paling jauh ya, yaitu huruf hamzah dan ha. Ya, yang pertama huruf hamzah. Ya, hamzah itu tenggorokan bagian bawah ya, atau di area pita suara. Yaitu yang pertama sifat dari hamzah itu yaitu jahar. Jahar itu udaranya tertahan. A. Ya, udaranya tertahan ya teman-teman ya. Yang kedua yaitu ada syiddah. Syiddah itu apa teman-teman? Syiddah itu yaitu suaranya itu tertahan. A. Beda ya. Tadi jahar itu udara, syiddah itu suara, lebih ke suaranya tertahan. Selanjutnya yaitu ada istifal. Ya, sifatnya itu istifal, tidak naiknya suara ke langit-langit. A. Ya, yang keempat yaitu infitah, tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. A. Selanjutnya kita belajar huruf H. Sifat huruf H yaitu yang pertama ada hamas. Hamas itu udara mengalir. Yang kedua yaitu rokhwah, suaranya pun juga mengalir di huruf H ya. Yang ketiga yaitu istifal, sama seperti tadi huruf hamzah dan seperti huruf hamzah yaitu istifal dan infitah ya. Bentar. Selanjutnya kita belajar huruf al-haq ke bagian tengah ya teman-teman ya, yaitu ada huruf H dan ain. Pertama huruf H. Ya, pertama huruf A sifatnya apa saja? Huruf H yaitu yang pertama hamas, udaranya mengalir. Yang kedua ada rokhwah, suaranya pun mengalir. Ha ya, dialirkan suaranya, udaranya dialirkan, suaranya pun dialirkan. Ha. Istifal ya, lidahnya rileks, suaranya tipis ya teman-teman ya. Ha tidak tebal. Ha ya. Selanjutnya itu ada infitah, rongga mulut terbuka. Ha ya, jadi tidak terkumpul antara lidah dan langit-langit itu tidak terkumpul dalam rongga mulut. Jadi rongga mulut itu tuh rongga mulutnya terbuka. Ha.
Oke, selanjutnya huruf ain. Ya, sifat-sifat huruf ain apa saja? Kayak yang pertama yaitu jahar. Udaranya tertahan. Ain. Jadi udaranya tertahan ya teman-teman, beda dengan huruf H tadi. Huruf H itu hamas, ya udaranya mengalir ya. Kalau di sini ain yaitu udaranya tertahan. Selanjutnya yaitu huruf ain itu bersifat bainiyah. Apa itu teman-teman bainiyah? Bainiyah itu pertengahan, suara antara tertahan dan mengalir. Jadi dia itu sifatnya tengah-tengah antara tertahan dan mengalir, makanya disebut bainiyah. Selanjutnya istifal yaitu lidah rileks ya, suara tipis, dan infitah yaitu rongga mulut terbuka. Ya, baik teman-teman, kita lanjut ke huruf al-haq bagian paling dekat mulut ya. Paling dekat mulut ya. Apa saja? Yang pertama tadi ada huruf ghain dan huruf kha. Kita coba pelajari sifatnya huruf ghain, yaitu yang pertama sifat ghain itu yaitu jahar. Ghain, udara tertahan ya teman-teman, tidak mengalir, tidak hamas ya, udaranya tertahan, jahar ya. Yang kedua yaitu rokhwah, suara mengalir. Nah di sini ya suara tetap mengalir ya teman-teman ya, ghain, bukan syiddah tapi rokhwah, mengalir, ghain. Istifal ya sama ya teman-teman, istifal dia lidah rileks dan suara tipis. Yang terakhir yaitu sifatnya infitah atau rongga mulut terbuka, suara tidak terkumpul dalam mulut. Oke, yang terakhir yaitu sifat dari huruf kha ya. Ya ini kha itu berada di paling dekat mulut ya teman-teman ya. Yang sifatnya apa saja? Yang pertama yaitu hamas, suara mengalir, kha udara mengalir, kha ya. Udah suaranya pun juga mengalir ya, rokhwah, sifatnya juga rokhwah. Yang ketiga yaitu sifatnya isti'la. Isti'la itu pangkal lidah naik ya, suara tebal. Ya, kha ini sifatnya tebal ya teman-teman ya, karena pangkal lidahnya naik dan suaranya pun tebal. Kha. Yang terakhir yaitu infitah, rongga mulut terbuka, suara tidak terkumpul di dalam mulut. Ya, itulah ya teman-teman ya, sifat-sifat huruf dari huruf al-haq ya, atau huruf yang ada di tenggorokan. Sekarang kita praktik di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 dan 2. Kita praktik sama-sama ya teman-teman ya. Karena di sini banyak huruf al-haq. Di sini ada huruf ha, ada huruf hamzah, ada huruf ha, ada huruf ghain. Ya di situ banyak terdapat huruf al-haq ya. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya, dengan tidak mengurangi hak sifatnya. Kita tunaikan sifatnya gitu ya, kita pakai hak-haknya ya, hak-hak sifatnya. Kita baca dari mulai ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada huruf ha ya. Tadi yang kita ketahui ha itu sifatnya hamas ya, rokhwah, udara mengalir, suara pun juga mengalir. Ha. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Coba bareng. Hal a-nya juga ya. Tadi kita ketahui sifatnya yaitu a ini tertahan ya teman-teman ya. Tertahan, beda dengan ha. Kalau a ini tertahan udaranya, tertahan suaranya, karena sifatnya jahar dan syiddah. Kalau untuk a ya, hal ataka hadithul ha itu mengalir ya teman-teman ya, sifatnya ya hadithul ghasyiyah. Ya tadi apa sifatnya? Itu sifatnya jahar, udara tertahan tapi suara pun mengalir ya teman-teman. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Nah di sini ada huruf ain ya, khashi'ah. Ain tadi sifat huruf ain apa teman-teman? Sifat huruf ain yaitu jahar, tertahan, udaranya dia tertahan tapi dia bainiyah nih, karena tengah-tengah antara tertahan dan mengalir ya teman-teman ya, bainiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun
khosyi'ah. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah belajar huruf hijaiyah yang berada di tenggorokan yaitu al-haq. Kita juga sudah pelajari sifat-sifatnya. Ya, semoga dari apa yang disampaikan kita dapat amalkan sehari-hari, kita bisa praktekkan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.